Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Fahri Akbar dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang blockchain. Sebelumnya, apa itu blockchain? Blockchain adalah sistem pencatatan informasi yang didistribusikan dan tidak dapat diubah. Blockchain terdiri dari serangkaian blok data yang terhubung dan diamankan menggunakan kriptografi. Semua transaksi dapat dilihat oleh semua peserta dan jaringan. Blockchain adalah teknologi untuk meningkatkan transparansi. Kemudian, blockchain memiliki cara kerja. Cara kerja blockchain yaitu terdiri dari serangkaian komponen kunci. Yang pertama itu blok, kumpulan data yang mencatat sejumlah transaksi. Blok ini memiliki pengenal unik disebut hash yang membedakan dari blok lainnya. Kemudian yang kedua adalah chain, yaitu rantai. Blok-blok dihubungkan dalam urutan kronologis membentuk rantai. Kemudian blok baru berisi hash dari blok sebelumnya, membuat perubahan atau manipulasi data menjadi sangat sulit. Kemudian yang ketiga ada desentralisasi. Blockchain dikelola oleh jaringan peer-to-peer tanpa otoritas pusat. Artinya, setiap peserta memiliki salinan blockchain yang sama. Kemudian, mekanisme konsensus. Untuk menambahkan blok baru, peserta jaringan harus mencapai kesepakatan. Beberapa mekanisme konsensus meliputi Proof of Work (POW) digunakan oleh Bitcoin, di mana peserta harus memecahkan teka-teki matematika kompleks. Kemudian Proof of Stake digunakan oleh beberapa jaringan baru, di mana peserta menaruh sejumlah koin mereka sebagai jaminan untuk memvalidasi transaksi. Kemudian, setelah data dicatat, maka tibalah yaitu imutabilitas dan transparansi. Dalam blockchain, sangat sulit untuk mengubahnya. Ini menjadikan blockchain aman dan transparan. Kemudian, bagaimana sih penggunaan dari blockchain ini? Salah satunya itu kita mengambil contoh dari mata uang kripto. Aplikasi paling umum dari blockchain yang menyediakan cara aman dan transparan untuk melacak transaksi. Kemudian smart contracts, kontrak pintar yang otomatis dieksekusi saat kondisi yang telah ditentukan terpenuhi, umumnya digunakan pada blockchain Ethereum. Kemudian manajemen rantai pasok. Blockchain memungkinkan pelacakan produk dari proses produksi hingga pengiriman, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian sistem pemilihan suara. Blockchain dapat digunakan untuk menyediakan sistem pemilihan yang aman dan dapat diverifikasi untuk mencegah kecurangan dan memastikan integritas pemilu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari blockchain pastinya. Yang pertama, blockchain ini memiliki keamanan tinggi dan integritas data. Kemudian transparansi dan mudah dilacak. Kemudian mengurangi kebutuhan perantara sehingga dapat menurunkan biaya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu blockchain mengkonsumsi daya energi tinggi terutama dengan POW. Kemudian tantangan stabilitas untuk volume transaksinya yang sangat tinggi. Adapun pula terkadang kita memiliki kekhawatiran terhadap privasi karena data transparan di seluruh jaringan. Blockchain terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ramah lingkungan, dan meluas penerapannya di berbagai bidang. Intinya dari semua ini, tujuan utama dibuatnya teknologi blockchain adalah untuk menciptakan sistem pencatatan dan transaksi yang lebih aman, transparan, dan efisien. Secara lebih spesifik, berikut saya berikan contoh tujuan utama pengembangan dari blockchain ini. Yang pertama, untuk keamanan transaksi pastinya. Blockchain dirancang untuk meningkatkan keamanan data dengan enkripsi yang struktur yang terdistribusi. Blockchain dapat melindungi data transaksi dari manipulasi atau perubahan tanpa izin. Kemudian
Transparansi dan terpercaya. Dalam blockchain, semua data dan transaksi yang tercatat dapat diakses oleh semua peserta dari jaringan. Jadi ini menciptakan transparansi sehingga peserta dapat memverifikasi data dengan mudah, membangun kepercayaan tanpa memerlukan perantara atau pihak ketiga. Kemudian mencegah kecurangan dan manipulasi data karena blockchain bersifat immutable, tidak dapat diubah. Data yang sudah dicatat di blockchain hampir mustahil untuk diubah atau dimanipulasi. Hal ini memberikan keamanan tambahan terhadap risiko kecurangan dan manipulasi data. Kemudian memberikan akses finansial yang lebih luas. Blockchain dan mata uang kripto memungkinkan inklusi finansial yang lebih baik bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, terutama di wilayah-wilayah dengan akses perbankan yang terbatas.